Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Taklim Hidayatus Sunnah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama kembali di dalam taman dari taman surganya Allah, di rumahnya Allah yang mulia ini, di mana ketika seseorang datang untuk memperbaiki diri dengan menuntut ilmu, datang ke rumahnya Allah, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan turut serta mendoakan kita semuanya. Di dalam masjid ini ada malaikat-malaikat yang turut serta duduk dalam majlis ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita bahwa para malaikat-malaikatnya Allah yang ada di muka bumi ini, mereka akan duduk mampir ya untuk mendengarkan apa yang ada di dalam majlis ilmu. Maka dari itu, di antara kemuliaan keagungan majlis ilmu adalah kita mendengarkannya dengan seksama dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insyaallah kita memasuki hadis yang ke-27. Bagi yang muda-muda yang belum ada bukunya boleh dicari, di-download ya di internet, hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-27. Saya bacakan hadisnya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم. قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. Baik. Di hadis yang ke-27 ini teman-teman ada dua hadis yang dibawakan oleh dua sahabat. Namun maknanya serupa, gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar dua hadis sekaligus, ya, karena maknanya serupa. Ya, yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Nawas bin Sam'an. Kita akan belajar, teman-teman, siapa Nawas bin Sam'an. Karena Nawas bin Sam'an ini jarang kita
temui ya di beberapa hadis-hadis yang ada ya. Kebanyakan yang kita temui adalah hadis Abu Hurairah. Baik. Nawas bin Sam'an, kalau kita lihat nasabnya, beliau adalah Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Abdullah bin Rabi'ah bin Harith Al-Ansari Al-Kulabi. Jadi Nawas bin Sam'an ini teman-teman adalah seorang Ansor. Ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Jadi Nawas bin Sam'an bukan orang muhajir, tetapi orang Ansor, orang Madinah. Beliau berasal dari Bani Kilab. Bani Kilab ini termasuk penduduk yang menempati kota Madinah. Dan tempat asal beliau berarti dari Madinah. Dan kedudukan beliau adalah seorang perawi hadis, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nawas bin Sam'an ini ibu-ibu, subhanallah, sekalinya beliau meriwayatkan hadis, maka biasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu maknanya cukup dalam. Ya, di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang ada di depan kita ini. Ya, beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan kebaikan dan dosa. Ya, kebaikan dan dosa. Dan subhanallah, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang definisi kebaikan dan dosa, itu termasuk dari jawami'il kalim. Apa jawami'il kalim? Jawami'il kalim itu adalah apa ibu-ibu? Ingat nggak jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu kata-katanya pendek tapi maknanya dalam. Nah, itu jawami'ul kalim. Ya, termasuk hadis yang dibawakan oleh Nawas ibnu Sam'an. Juga hadis tentang adanya Dajjal. Ya, jadi Dajjal itu sudah ada. Itu juga termasuk hadis yang dibawakan oleh Nawas ibnu Sam'an. Ya, jadi beliau itu hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah, tapi yang dibawakan oleh beliau itu hadis-hadis yang cukup cukup penting untuk kita ketahui bersama. Masya Allah. Dan beliau Nawas ibnu Sam'an ini teman-teman terkenal, beliau adalah seorang sahabat yang sangat cinta dengan ilmu. Subhanallah. Jadi beliau sangat cinta dengan ilmu serta banyak mengambil ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nawas ibnu Sam'an pindah ke Syam. Ya, pindah ke Syam. Kalau sekarang Syam itu dikatakan negara Suriah. Ya, jadi Nawas ibnu Sam'an yang aslinya beliau adalah penduduk kota Madinah, karena dulu beliau tinggal di situ juga ketika Rasulullah SAW masih ada. Jadi subhanallah teman-teman, orang-orang berilmu itu rata-rata mereka akan mengejar ke sebuah negeri, sebuah tempat di mana di situ banyak ilmu. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika beliau pernah mengabarkan kepada kita untuk tinggal di Syam, ya, ketika di akhir zaman, maka seharusnya sebisa mungkin kita sebagai orang-orang beriman meminta kepada Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla ya menghendaki kita semuanya, kita tinggal di Syam. Gitu ya. Jadi ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa tempat yang paling baik ya untuk ditempati oleh hamba-hamba Allah di akhir zaman itu adalah daerah Syam. Ada yang mengatakan daerah Syam itu hanyalah Suriah saja. Ada yang mengatakan termasuk di antaranya adalah Yaman, Palestina, Yordania. Ya, ini masuk dalam kategori wilayah Syam. Ya. Dan ada hadis riwayat lain juga yang memerintahkan kita semuanya di akhir zaman ini untuk kembali ke kota Madinah. Ya, kenapa? Karena iman itu asalnya dari Madinah dan akan kembali ke kota Madinah. Ya, sebagaimana ular yang kembali ke tempatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suatu hari kelak kita semua yang berada di majlis ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di kota Madinah. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi para sahabat itu mereka itu sangat antusias gitu loh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
seorang hamba ketika di akhir zaman tinggal di kota Madinah, tinggal di Syam, karena fitnah di sana tidak lebih besar daripada fitnah di negara-negara lain. Dan itu yang saya rasakan sendiri, teman-teman. Ya, kalau kita hidup di negeri kita yang tercinta ini, subhanallah, ya, kita keluar sebentar, ketemu ibu-ibu, di situ ada majelis ghibah. Gimana? Ya kan? Bapak-bapak keluar antar anak sekolah, ya antar ibunya ke pasar, di situ banyak ya wanita-wanita yang pakai baju tapi seperti telanjang. Kan itu fitnah bagi para laki-laki. Ya. Ibu-ibu fitnahnya ya ghibah, ya laki-laki fitnahnya wanita. Coba kalau lihat di kota Madinah, ya para bapak-bapak keluar ke pasar hanya bapak-bapak saja, ya, dan di pasar Madinah pun semua yang jualan bapak-bapak. Tidak ada para wanita yang jualan di sana. Ya, sekalinya ada para wanita di Madinah itu masih, masya Allah, masih Allah jaga ya. Para wanitanya memakai abaya ya. Tidak kelihatan. Ya, fitnahnya insya Allah lebih kecil daripada wanita-wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Berpakaian seakan-akan berpakaian tapi ternyata nyatanya telanjang gitu loh. Dengan lekak-lekuk pakaian yang terlalu ketat, dengan kain yang terlalu tipis gitu ya. Nah, ini bagian dari PR kita, teman-teman. Jadi cobalah untuk berpikir bahwa kita ini kalau diberikan kesempatan Allah untuk tinggal di Syam atau tinggal di Madinah di akhir zaman, maka terimalah gitu loh. Terimalah sambutan itu dengan baik, karena justru inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Belum lagi teman-teman ya, di negara-negara selain Syam dan negara di kota Madinah ya, fitnah akhir zaman itu bukan hanya fitnah syahwat, tetapi juga fitnah syubhat. Nah, itu ngeri lagi tuh. Kalau sudah berbicara masalah syubhat, itu juga ngeri. Ya, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla kuatkan kita yang tinggal di Indonesia dengan berbagai macam fitnah akhir zaman. Ya, baik. Kemudian Nawas bin Sam'an ini, teman-teman, beliau wafat di Suriah, di Syam. Karena beliau setelah Rasulullah wafat, beliau pindah ke Syam. Beliau meninggal di Syam pada masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu anhu, sekitar tahun 50 Hijriah. Dan biografi Nawas bin Sam'an, ibu-ibu, teman-teman bisa lihat ya di buku atau kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Ad-Dhahabi, Syiar A'lamin Nubala, dan Al-Isabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dilihat ya, Al-Isabah itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syiar A'lamin Nubala kitabnya Imam Ad-Dhahabi. Dibuka, cari Nawas bin Sam'an. Baik. Yang kedua, teman-teman, ada sahabat lain yaitu Wabithah bin Ma'bad. Nah, ini dua-duanya ini jarang sekali kita temukan gitu. Maka sedikit kita bahas ya. Wabithah bin Ma'bad, teman-teman, beliau berasal dari Najd. Berasal dari Najd. Ya, Najd itu salah satu tempat yang ada di Saudi Arabia, namun bukan Madinah. Ya, Najd. Kemudian beliau menetap di Kufah, di Irak. Ya. Beliau berasal dari Bani Asad, dan Wabithah, beliau sangat terkenal dengan kelembutan hatinya. Masya Allah. Beliau terkenal dengan kejujurannya, dan beliau sangat berhati-hati terhadap halal dan haram. Wabithah ini orang yang waro'. Waro' itu adalah sahabat yang berhati-hati dengan halal dan haram. Walaupun Wabithah tidak tinggal di kota Madinah, tapi beliau menemui Rasulullah SAW untuk bertanya. Masya Allah ya. Jadi terkadang ya teman-teman, para sahabat Rasulullah SAW itu tidak semuanya tinggal di kota Madinah. Ya. Tapi mereka itu jauh-jauh datang dari berbagai belahan dunia menemui Rasulullah SAW hanya untuk bertanya, meminta fatwa. Dan ini menunjukkan semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita hari ini, teman-teman, ya kita bermalas-malasan untuk datang ke majlis ilmu. Ya, kalau tadi Wabithah bin Ma'bad, ya beliau datang dari jauh untuk bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ya masih hidup, maka seharusnya kita sebagai umat Rasulullah SAW
lebih bersemangat untuk belajar apa-apa yang telah dibawakan oleh beliau. Gitu ya. Jadi alhamdulillah di Masjid Bangkuyudan ini kita belajar bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang terkenal adalah hadis yang ada di depan kita ini, ya, tentang apa itu albir dan apa itu al-itsm. Beliau Wabisa, teman-teman, wafat di kota atau di Kufah. Kota Kufah itu di Irak. Kufah itu adalah ibu kotanya Irak. Nanti teman-teman bisa lihat biografinya Wabisa di Siyar A'lam An-Nubala. Ya, baik. Yuk kita belajar, teman-teman, apa yang disebutkan oleh Nawas ibnu Sam'an. Beliau menyebutkan bahwa al-birru husnul khuluq. Ya, beliau menukilkan dari baginda Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Definisi kebaikan adalah akhlak yang baik, ini perlu kita ingat-ingat bersama. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dan kita tahu, teman-teman, bahwa akhlak yang mulia di dalam Islam itu punya kedudukan yang sangat luar biasa di dalam timbangan kebaikan seorang hamba di akhirat. Maka akhlak yang mulia ini, teman-teman, di dalam agama kita termasuk bagian yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang mulia ini di dalam agama kita, teman-teman, itu terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa akhlak itu berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi albirru, kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Bagaimana sih akhlak yang baik itu? Akhlak yang baik itu apabila seseorang ia memiliki hubungan yang dekat dengan Rabb-nya. Apabila seorang hamba dekat dengan Allah, apabila seorang hamba merasa diawasi oleh Allah, apabila seorang hamba malu kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Apabila seorang hamba bersegera untuk menjalankan perintahnya Allah, apabila seorang hamba menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan bersegera, maka itu semuanya masuk dalam kategori akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menjalankan perintahnya Allah, ketika kita ingin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, ketika kita ingin beradab kepada Allah, maka di antara sarana yang kita ikhtiarkan adalah datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan kita belajar agama, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah serta Rasulnya. Ya. Dan tidaklah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW serta apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali itu semuanya wahyu dari Allah. Kan gitu ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah itu selaras dengan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi nggak ada pertentangan antara apa yang disabdakan Rasulullah dengan yang diperintahkan oleh Allah. Karena sesungguhnya setiap apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu semuanya bagian dari wahyu. Itu ya ibu-ibu ya. Baik. Coba sekarang kita buka surah Al-Hujurat ayat 1. Silahkan. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil di sini ya jamaah? Kita orang-orang yang beriman.
Apa kata Allah? Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Berarti kita diminta untuk memposisikan Allah dan Rasul-Nya yang paling awal. Ya, maka dalam hal mencintai, tidaklah cinta seorang hamba diberikan kecuali cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada selain Allah. Cinta kepada Rasulullah harus lebih besar daripada cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Kita diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya, jangan sampai cinta kepada anak kita, cinta kepada pasangan kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam masalah ibadah teman-teman diperlukan yang namanya mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cinta. Seseorang kalau dia sudah cinta kepada sesuatu, maka akan merasakan nikmat dalam beribadah. Ya, jadi gini ya ibu-ibu, kita itu penerimaannya berbeda loh. Ketika misalnya kita mengatakan bahwa sholat itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Salat itu bagian dari rasa cinta kita kepada Allah. Maka ketika datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hamba-hamba yang mencintai Allah dia bersegera untuk salat. Kenapa? Karena itu merupakan bukti cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang tidak cinta kepada Allah, ada panggilan adzan, ada panggilan puasa, ada panggilan haji, ada panggilan umrah, maka mereka mengatakan, ya Allah itu adalah beban untukku. Ya, aku lagi enak-enakan menikmati dunia, ternyata ada panggilan salat. Aku lagi menikmati ya, berkumpul dengan keluarga, ternyata ada panggilan umrah. Ya, dia tidak bisa menikmati ibadah. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Maka dari itu teman-teman, yang namanya ibadah itu harus dibangun dengan mahabbah. Ya. Nah, masalahnya ya ibu-ibu, kalau kita tengok ke belakang, ya masalah mahabbah ini, maka seharusnya mahabbah ini ditumbuhkan dari anak-anak kita sejak dini, dari kita sejak TK sebenarnya. Mahabbah ini harus sudah ditumbuhkan. Gimana caranya? Kita sering ingatkan anak-anak kita betapa Allah itu zat yang maha baik. Ya, maka dari itu saya juga coba kalau lagi di majlis ilmu, saya berusaha untuk mengatakan Allah itu baik ya ibu-ibu, ya alhamdulillah dengan kebaikan Allah. Itu tuh. Kita sering nyebut itu. Ya, Ustazah gimana kalau dulu kita TK tuh nggak pernah belajar dikenalkan Allah, kenalnya dengan balonku ada 5 gitu ya, warna-warni warnanya gitu kan. Ya, apa Bu Siti? Meletus balon hijau, tinggallah balon kuning gitu ya. Kan gitu ya, dulu ya kita ya, iya nggak ibu-ibu? Rintik-rintik hujan ya, cicak-cicak di dinding kan gitu. Ya. Karena kita belajarnya itu, sehingga ketika kita belum siap mencintai Allah, kemudian kita masuk dalam tahap balik, dalam tahap menerima syariat, ya, dalam tahap Allah memberikan tanggung jawab kepada kita, kita nggak siap. Ya. Kenapa? Karena kita tidak dikenalkan Allah Subhanahu Wa Taala sejak dini. Maka dari itu, ya tidak ada penyesalan sudah, yang sudah berlalu sudah. Maka dari itu mulai sekarang kita tidak boleh masuk ke lubang 2 kali. Jangan biarkan anak-anak kita nasibnya sama dengan kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk lebih mencintai Allah ketika mereka masih kecil. Gitu. Dampaknya sangat luar biasa. Anak-anak yang dikenalkan Allah dari kecil, dikenalkan bagaimana kebaikan Allah kepada mereka, maka ketika suatu hari kelak ada panggilan dari Allah berupa perintah-perintah dan larangannya, mereka akan bersegera untuk taat kepada Allah. Ya, ini kalau membahas masalah ini nggak cukup 1 sesi kajian ibu-ibu. Ya, padahal ini masalahnya cukup penting. Jadi kadang kita itu, ya Allah kok saya berat ya untuk ngaji Al-Quran tuh saya berat. Ya Allah kenapa ya saya berat kalau ada panggilan dari engkau untuk umrah, untuk haji kok berat. Pengennya tuh aku pengen beli tanah dulu, aku pengen beli mobil dulu, aku pengen beli rumah dulu, aku pengen apalagi Bu, nikah dulu, apalagi misalnya ya. Saya pengen macam-macam lah. Ya. Padahal kalau kita paham tentang apa arti cinta, maka kita akan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah itu, Allah Azza wa Jalla, kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya dan tidak akan membiarkan hambanya sendirian. Subhanallah. Jadi yang kita kejar di dunia ini cintanya Allah. Ya. Bahkan ya teman-teman, subhanallah,
Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, ya, maka yang ada itu teman-teman subhanallah, Allah hadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, jadi penting untuk kita belajar mencintai Allah. Baik. Nah, coba lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 1 ibu-ibu. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya serta bertakwalah kepada Allah. Arti takwa masih ingat? Ayo. Terus saya ulang-ulang. Arti takwa Bu Siti ada 6 poin. Yang pertama Bu Siti, apa itu takwa? 1. Menjalankan perintahnya Allah. Bagus. Yang kedua apa? Masya Allah, dengan ilmu. Yang ketiga apa ibu-ibu yang lain? Terima kasih Bu Siti, jazakillah khair. Yang ketiga apa? Belum. Itu yang keempat. Menjalankan perintahnya Allah. Kemudian poin yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah. Oke. Kemudian yang keempat, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, sama dengan poin kedua. Yang kelima, dengan ilmu, ya kan? Yang keenam terakhir, takut akan adab yang Allah sediakan. Kan gitu. Itu arti takwa yang sebenarnya dijelaskan oleh Thalq bin Habib. Ya, jadi subhanallah teman-teman, ya kalau kita beribadah kepada Allah tidak didasari dengan ilmu, maka sesungguhnya itu bukan disebut takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita harus tahu apa yang ada di dalam Al-Quran itu dalilnya seperti apa. Dan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, kalau ingat surganya Allah, maka ia akan merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Orang beriman, kalau ia ingat surganya Allah, maka ia akan bersabar menghadapi episode-episode kehidupan dunia yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena dia punya gambaran, tidak apa-apa aku belum punya rumah di dunia. Semoga nanti Allah bangunkan untukku rumah di surganya Allah. Tidak apa-apa, aku hari ini didolimi oleh orang lain. Semoga nanti suatu hari kelak aku diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kan gitu. Itu menjadi pelipur lara kita, menjadi harapan kita bahwa kita masih ada tempat yang lebih baik daripada dunia serta isinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melanggar perintah-perintah Allah, tidak berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, yang ada kita akan mendapatkan azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukuman Allah itu ada yang disegerakan, ada yang ditunda. Nah, kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, itu pasti ada ya hukumannya, pasti. Ya, hanya kadang kita nggak sadar aja itu hukuman dari Allah. Ya, baik. Selemah-lemahnya hukuman itu teman-teman, ketika kita melakukan maksiat, kita berat untuk taat kepada Allah. Jadi kalau kita masih malas baca Al-Quran, masih malasnya untuk berzikir, itu hukuman dari Allah. Kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita masih kurang semangat dalam menuntut ilmu, kalau kita masih kurang semangat untuk berbuat baik, maka itu adalah hukuman dari dosa-dosa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan maksiat. Semuanya akan ada efek negatifnya, baik itu yang disegerakan maupun yang ditunda. Baik. Kemudian yang kedua teman-teman, ya, akhlak yang baik kepada Allah, ya, yang pertama tadi menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Maka yang kedua, akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Jadi albirru husnul khuluq, itu maksudnya adalah kebaikan, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia terbagi menjadi dua garis besarnya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama hamba Allah. Akhlak kepada Allah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kalau kita beradab kepada Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerima segala apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kenapa? Karena tidaklah Allah takdirkan kepada kita sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik menurut kacamata manusia, kecuali itu semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
pasti ada hikmahnya. Jadi subhanallah ya teman-teman, ada kejadian kisah nyata ya. Seorang wanita yang dia biasanya menjaga wudhu ya. Dan masya Allah, Allah berikan tuh tahan gak buang angin gitu ya, masya Allah. Jadi gak gampang buang angin ya. Suatu hari wanita ini cepet banget buang angin ya, belum berapa lama gitu ya, 10 menit udah buang angin, 5 menit buang angin. Maka wanita ini konsultasi ke terapisnya ya, kenapa kok hari-hari ini saya sering buang angin? Kan mungkin gak nyaman ya, terbiasa menjaga wudhu, terbiasa kalau mau sholat karena masih punya wudhu, tiba-tiba kok buang angin terus ya. Maka kata terapisnya, alhamdulillah anginnya keluar, katanya gitu. Alhamdulillah udaranya keluar. Iya, karena kalau itu angin berada di dalam tubuh nggak keluar, itu akan menyebabkan asam lambung naik. Dan biasanya banyak orang-orang kalau asam lambungnya naik ya, terus nggak tahan jadi meninggal dunia. Nah, maka sering kita dengar namanya angin duduk. Nah, dari situ ya teman-teman, kita bisa mengambil ibrah bahwa mungkin saja wanita ini akan merasakan ketidaknyamanan ketika ia diuji oleh Allah dengan takdir sering buang angin. Padahal ternyata itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sekarang apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak diharapkan, yakinkan diri kita bahwa semuanya ada hikmahnya. Dan hikmah itu kadang Allah segerakan untuk kita ketahui, dan kadang hikmah itu ada di belakang, gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu mengalami begitu dalam kehidupan? Pernah? Misalnya apa? Misalnya apa ibu-ibu? Pak, contohnya ada kejadian terus, oh ternyata hikmahnya ini. Gitu. Misalnya apa ibu-ibu? Ibu-ibu mau kemana jalannya ditutup, gitu ya misalnya. Nah, kan kadang kesel tuh, kok jalan ditutup kemana-mana, akhirnya muter-muter gitu ya. Awalnya nggak terima, ya Allah kenapa sih kok jadi terlambat, jadi ini jadi itu. Ternyata siangnya mendengar jembatan yang tadi ditutup itu ambruk misalnya gitu. Oh ternyata hikmahnya ini, kan bisa kan? Ya. Jadi subhanallah, kalau ada sesuatu gini loh teman-teman, kalau ada takdir yang nggak mengenakan kita, langsung kita katakan ini adalah sesuatu dari Allah. Dan takdir ini tidak akan terjadi pada diri saya kecuali Allah berkehendak. Ya, maka untuk menutup pintu-pintu setan kita katakan, ya Allah, bahwa tidaklah semua kejadian ini kecuali ini bagian dari takdirmu yang pasti ada hikmahnya. Diterima, sudah. Itu bagian dari beradab kepada Allah. Orang yang gak beradab kepada Allah, ketika Allah berikan sebuah takdir, Allah berikan sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan dirinya, maka biasanya langsung menyalahkan Allah. Ya, contoh, ada suami istri, ya menikah lama, belum punya anak, belum dikasih keturunan oleh Allah. Kalau ia beradab kepada Allah, maka ia akan katakan, ya Allah, ini takdir engkau yang paling baik. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya. Tapi kalau ia belum menerima takdir itu, pasti akan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih engkau belum berikan keturunan kepadaku? Padahal temanku baru nikah 1 tahun sudah engkau berikan kesempatan untuk hamil, gitu kan? Ujung-ujungnya apa? Membanding-bandingkan takdir yang Allah berikan kepada kita dengan takdir yang Allah berikan kepada teman kita. Ya, padahal kalau diterima dulu, alhamdulillah engkau masih memberikan kepada saya suami yang sabar, walaupun belum punya anak tapi dia nggak pernah nuntut neko-neko kepada saya, kan udah enak tuh, lebih tenang. Ya, oh ternyata ada temannya, Ibunda Aisyah juga belum punya anak selama hidupnya. Oh ternyata banyak temannya, kan gitu kan? Ya, nah dengan kita menerima segala takdir Allah, maka Allah tuh suka. Gitu ya, Allah tuh senang. Dan ini yang namanya disebut albir, kebaikan, akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman ya, PR ya. PR-nya coba ditulis teman-teman, sesuatu yang mengganjal hati teman-teman. Bukan mengganjal, maksudnya sesuatu yang mungkin teman-teman tuh nggak nyaman gitu loh. Entah itu mungkin teman-teman punya tetangga yang dolimnya luar biasa gitu ya, punya bestie yang masya Allah gitu, atau gimana apalah dalam kehidupan ini, tulis saja dulu ya. Oke. Setelah menulis, teman-teman bilang kepada diri masing-masing, ya Allah, ketika aku didolimi oleh orang lain, ternyata
aku menerima ini dengan baik, ternyata ini sebagai sarana engkau menghapuskan dosa-dosaku, gitu ya. Ya Allah, ternyata orang didolimi itu nggak enak ya Allah. Tapi kalau aku terima, maka aku siap mendapatkan pahala dari orang yang mendolimiku. Masya Allah, kan enak tuh. Ya, coba teman-teman, nanti tulis ya. Sampai rumah tulis masing-masing. Ya, apa yang membuat teman-teman nggak nyaman dalam kehidupan ini? Kemudian kalau bisa cari hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya sudah, diterima dulu aja. Ya Allah, ini bagian dari adab saya kepadamu. Ya, bagian dari akhlak saya kepada engkau. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang dimaksud albir, kebaikan, adalah akhlak yang mulia. Itu adalah berakhlak kepada sesama makhluknya Allah, kepada sesama hambanya Allah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata beliau? Kata beliau, termasuk bagian dari akhlak yang mulia adalah 3 poin. Kaffal adha, wa badlin nada, wa talaqatil wajh. Apa itu kaful adha? Kaful adha itu tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan. Jadi kalau kita nih teman-teman hidup di dunia, berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, berarti kita sudah melakukan kebaikan. Kebaikan dari akhlak mulia kita. Dan orang-orang yang tidak mengganggu orang lain, ini adalah orang-orang yang dicintai baik oleh Allah maupun oleh sesama hamba Allah. Tapi sebaliknya, orang yang hobinya ganggu orang lain, disukai nggak sama manusia, ibu-ibu? Disukai apa enggak? Ya, ada orang menebarkan paku di jalan, kan ganggu orang lain. Ada wanita yang waliyadzubillah lisannya ini kayak cabai rawit. Ya, sekalinya bicara cekit gitu ya. Kira-kira banyak nggak wanita-wanita lain pengen berteman dengannya? Enggak, serem gitu kan. Saya nggak mau deh ketemu sama dia daripada aku sakit hati kan gitu. Boleh nggak kita jaga jarak dengan wanita yang hobinya waliyadzubillah kalau sekalinya ketemu mulutnya itu kayak cabai rawit? Boleh, ya. Karena nanti kalau kita tetap berteman dengannya lama-lama mulut kita kayak cabai rawit juga. Ya, lisan kita kayak cabai rawit. Benar. Jadi yang namanya karakter tuh menular, ibu-ibu. Coba teman-teman bergaul dengan orang-orang yang Masya Allah lisannya tuh bagus. Tidaklah keluar dari lisannya kecuali kebaikan, kecuali doa-doa yang bagus, kecuali sesuatu yang baik. Maka kita akan ketularan. Tapi coba berteman dengan orang-orang yang hobinya itu waliyadzubillah mencela, nyinyirin orang lain, ya. Maka lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang sering mencela. Ya, dan mengganggu orang lain baik dengan lisan maupun dengan perbuatan itu bukan termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu diantaranya adalah tidak mengganggu orang lain. Maka kita di dunia yang sebentar ini berusaha untuk tidak mengganggu orang lain baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Dan seringnya kita ibu-ibu, kalau kita tidak disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang baik dalam kehidupan kita, kadang kita ini timbul jahil kepada orang lain. Iya nggak ibu-ibu? Nyari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Tapi kalau kita disibukkan dengan kebaikan, waktu kita disibukkan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam dengan berbagai macam ketaatan, maka nggak ada waktu lagi untuk mengganggu orang lain. Sudah nggak kepikiran. Ya, karena waktunya udah habis. Ya, habis untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kata Bu Siti, ya kemana-mana jalan kaki, itu udah nggak kepikiran sama Bu Siti gimana ganggu orang lain. Orang kober ya Bu ya. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah jadikan masa tua kita begini ibu-ibu. Jangan sampai ya semakin tua kok hobinya semakin mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan. Kenapa Bu? Medsos itu dengan tangan berarti ya. Iya, itu hati-hati juga tuh. Ya. Jangan sampai apa yang kita tulis justru ya akhirnya membuat orang lain tidak nyaman. Ya berarti sama itu mengganggu orang lain. Yang kedua, di antara akhlak yang mulia terhadap sesama manusia adalah wabadlin nada. Kata Rasulullah, apa itu badlun nada? Badlun nada itu membantu orang lain, membantu. Dan alhamdulillah ya Allah mudahkan kita, Allah ringankan kita untuk membantu orang lain.
Jadi kalau misalnya nih teman-teman, Allah tuh berikan kepada kita kesempatan bantu orang lain, maka disyukuri dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan untuk orang lain, semuanya akan kembali kepada kita. Semuanya. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, pasti Allah akan kembalikan untuk diri kita. Pasti. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ya, ada nggak yang ibu-ibu pernah nggak menemukan kejadian, oh masya Allah, dia itu sering berbuat baik kepada orang lain, pantesan banyak orang berbuat baik kepadanya, kan gitu kan? Ya, al jaza'u min jinsil amal. Kalau kita suka mengganggu orang lain, kita tidak mudah membantu orang lain, maka yang ada ya hidupnya apes terus. Kenapa? Karena dia hobinya menebar keburukan. Apa yang kita tanam pasti kita panen, kan gitu. Dan membantu orang lain ini bagian dari akhlak yang mulia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awan itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan bagian dari akhlak yang mulia ketika membantu orang lain dalam dosa. Nah, justru itu menjadi dosa jariyah. Ya, kalau kita membantu orang lain, ya, tapi ternyata orang lain itu mau ngerampok, ya, maka itu bukan termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Ya, kita membantu orang lainnya mau ngapain ibu-ibu? Membuli, oh, sama aja. Itu bukan bagian dari akhlak yang mulia. Nih, dan membantu orang lain itu teman-teman gini kaidahnya. Kalau kita membantu orang lain, ya, jangan pernah terlintas dalam diri kita kita dibalas oleh orang yang kita bantu. Nah, itu kaidahnya gitu. Kenapa? Karena sekalinya kita menyandarkan harapan kita kepada orang yang kita bantu, tapi kenyataannya orang yang kita bantu nggak berbelas kasih kepada kita, orang yang kita bantu tidak mengerti apa yang seharusnya kita inginkan, yang ada kita kecewa. Dan kalau kita sering kecewa ibu-ibu, maka bertambah sesak dada kita. Dah. Kaidahnya gitu. Jadi kalau kita membantu orang lain sudah, ya Allah yang akan membalas. Ya, balasan itu datang dari orang tersebut atau orang lain, sama aja. Ya, kadang balasan tersebut bukan dari dia, bukan, tapi Allah datangkan yang lebih baik dari orang lain. Ya, masya Allah. Jadi kaidahnya kalau kita membantu orang lain, pasti Allah akan bantu kita, kan gitu. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Ya, kalau kita pengen dibantu oleh Allah, kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka sering-seringlah kita nolong orang lain. Sudah itu ya, masya Allah. Itu kaidahnya begitu. Jadi kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, kita lagi pengen dapat pertolongan Allah, teman-teman. Ya, apa yang kita kerjakan ya udah bantu orang. Nanti Allah kasih kita bantuan. Allah kasih kita pertolongan. Ya, baik. Yang ketiga adalah bagian dari akhlak yang mulia atau bagian dari kebaikan adalah wa talaqatil wajhi. Talaqatil wajhi itu adalah murah senyum. Nah, mari kita senyum ibu-ibu. Sudah senyum? Tidak apa-apa, yang pakai niqab, yang pakai masker senyum aja. Ya, udah senyum semuanya? Masya Allah. Berarti argo pahalanya naik. Nah, kan lagi berbuat kebaikan. Ya, alhamdulillah langsung mengamalkan. Dan senyuman terbaik diberikan kepada siapa kalau statusnya menjadi istri? Kepada suami. Kalau statusnya menjadi anak, berarti senyuman terbaik kepada siapa? Orang tua. Masya Allah. Ya. Oh, bestinya juga. Ya, bestinya dapat senyuman. Ya. Dan orang yang suka senyum itu awet enom ibu-ibu. Gimana? Dan senyum itu bagian dari sedekah. Kan gitu ya. Jadi orang yang suka senyum, teman-teman, itu akan mendapatkan manfaat kesehatan baginya, lebih sehat, lebih enom, dan juga ia akan menabung pahala yang akan dipanennya di akhirat nanti. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, apa yang disebutkan oleh Nawas ibnu Sam'an, beliau menyebutkan, dinukilkan dari baginda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, wal ithm, al ithm, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Apa itu ma haka fi nafsika? Sedangkan dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu. Ya, seorang gadis, ya, dia jalan bareng pacarnya, pasti hatinya nggak tenang. Takut ketahuan lah, ya kan?
takut pas lagi bonceng naik motor kecelakaan lah, kan itu. Ya enggak ibu-ibu? Atau ada perempuan waliyadzubillah, naudzubillah summa naudzubillah, dia selingkuh. Ya, malam-malam suaminya lagi tidur video callan ya sama teman SMA-nya misalnya. Ya, jadi saya dapat laporan zaman dulu masih ingat aja ada jamaah itu ya. Simbahnya itu, yang mbahnya itu karena sudah punya cucu. Jadi ustazah kalau kata jamaahnya, kalau cucu-cucunya udah tidur katanya. Kalau saya udah tidur padahal saya tidur-tiduran katanya gitu. Maksudnya nggak tidur lelap gitu ya. Itu ibu mertua saya tuh ustazah video call katanya. Sama siapa video callnya? Sama mantan temen SMA-nya katanya. Ya subhanallah. Padahal masih punya suami. Lah kakungnya kemana? Kakungnya tidur katanya. La haula wala quwata illa billah. Musibah ibu-ibu. Ya enggak? Jadi ada tuh. Coba kalau itu bukan dosa, kan video call aja. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Ya kan? Karena itu dosa maka sembunyi. Jadi yang namanya dosa itu yang pertama adalah tidak menenangkan hati dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Itu dosa udah. Jadi definisi dosa tuh gitu. Mahaka fi nafsika wa karita an yattali alaihin nas. Ya kata Rasulullah, dosa itu adalah yang tidak menenangkan hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Ya. Koruptor, ayo ibu-ibu, misalnya orang yang korupsi, itu kira-kira teman-teman, kecuali yang dablek ya, yang mukanya udah tebal gitu ya, dia udah nggak punya rasa malu. Tapi yang kalau baru-baru korupsi gitu kan, ya, itu kan dia malu kalau harus pakai rompi warna oranye gitu kan ya. Ya makanya biasanya ya kalau kita lihat di media itu kan orang-orang yang waliyadzubillah ya koruptor itu kan menundukkan pandangan ya, iya nggak ibu? Ada nggak koruptor yang wajahnya begini? Hah? Nggak ada. Semua nunduk kan? Ya. Kalau ada berarti dia udah tebal muka. Ya. Semuanya rata-rata nunduk. Kenapa? Karena ada rasa malu. Hati nuraninya masih ada. Ya. Dia nggak mau disorot oleh media, diketahui oleh halayak ramai. Ya. Berarti apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari dosa. Nah. Jadi ibu-ibu walaupun kita ini bukan ulama, tapi kita bisa mengetahui apa yang kita perbuat itu bagian dari dosa atau bagian dari kebaikan. Tanya pada diri kita masing-masing. Ya, apakah yang kita lakukan itu menenangkan jiwa saya atau justru yang kita lakukan itu membuat hati nggak tenang? Ya, contoh-contoh real yang paling mudah aja. Ibu-ibu datang ke majelis ilmu, ke sini nih untuk belajar agama. Hatinya tenang napa mboten? Coba dipegang. Tenang, alhamdulillah dipegang. Tapi kalau bolos, ya bilang, misalnya bilang ke siapa? Misalnya ke ketuanya, ke panitia kajiannya, maaf ya Jeng, aku nggak bisa datang, gitu ya, karena sakit. Ternyata dia bohong, nggak sakit, gitu ya. Mesti ketika bilang maaf ya aku nggak datang karena sakit. Kalau sakit beneran nggak apa-apa. Tapi ternyata dia sakit-sakitan. Mau pergi dengan siapa tapi bilangnya sakit. Pasti ketika berbicara itu hatinya menolak. Opo iyo sakit. Nanti kepiye kalau kamu keluar ketahuan temenmu di jalan. Nah, kan itu nggak nyaman gitu ya. Jadi subhanallah teman-teman. Ternyata hati kita itu kalau masih benar hatinya, masih benar. Maksudnya belum mati. Ya, maka hati kita itu berfatwa. Mas kata para ulama, hati kita berfatwa itu hati kita itu akan menegur kita kalau kita salah, gitu ya. Kalau kita melanggar perintahnya Allah. Karena di setiap jiwa manusia itu teman-teman, di setiap hati yang Allah Azza wa Jalla simpankan kepada manusia itu ada fitrah kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Bahkan setiap anak yang lahir ke dunia itu membawa fitrah yang baik. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisani au yunassiranihi, gitu kan? Berarti setiap anak itu ada fitrah kebaikan di dalamnya. Sampai akhirnya yang membuat fitrahnya itu rusak adalah kedua orang tuanya. Ya, anak itu kan fitrahnya jujur, gimana? Orang tuanya yang bilang ke anaknya, "Dek, tolong nanti kalau debt collector kesini bilang ibu nggak ada." Nah, yang ngajarin dia siapa? Orang tuanya. Ya, berarti ini bagian dari dosa jariah. Makanya hati-hati. Ya, baik. Kemudian teman-teman, kata para ulama, ya,
Kalau dosa ini adalah yang tidak menenangkan hatimu dan tidak suka orang lain mengetahuinya, dengan syarat dia akan memiliki itu, hatinya masih istilahnya masih punya nafsul lawamah, masih menegurnya, dengan syarat hatinya itu belum mati. Ya, nih contoh misalnya, ada wanita semakin tua itu kan harusnya semakin malu. Ya. Tapi semakin tua justru mengumbar auratnya, joget-joget di TikTok disebarluaskan. Ya, wanita yang demikian, ya kalau hatinya masih ada nih, hatinya tuh masih menyeru, ih malu, apa sih yang kamu banggakan dari tubuhmu, gitu kan misalnya. Nah itu berarti masih hidup tuh hatinya masih hidup. Tapi kalau sudah nggak punya lagi malu, ya temannya udah bilang, Jeng gitu ya, mbok yo berhenti toh joget-jogetnya, malu itu loh gitu. Aku yang sebagai wanita aja malu gitu ya. Kamu yang ngurusin urusanku itu, joget ya jogetku, dosa-dosaku. Wah itu hatinya udah mati tuh. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Hati yang hidup itu teman-teman, kalau diberikan nasihat oleh bestinya, oleh temannya, dia akan kembali. Tapi kalau hatinya udah mulai sekarat, udah mulai mati, masih hidup, ya, tapi udah mulai padam, ya cahaya yang ada dalam dirinya, itu diomongin apa aja nggak mempan, ya udah nolak kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk terus meminta kepada Allah agar Allah jernihkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu ya. Kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak tinta-tinta hitam yang Allah Azza wa Jalla berikan ke dalam hati kita. Ya, maka dari itu manfaatnya istighfar, kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu untuk membersihkan hati kita. Ya, karena kalau hati ini terlalu penuh dengan tinta-tinta hitam, maka kebenaran udah nggak bisa masuk. Ya, datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, datang, tapi itu hanya sekedar lewat aja. Ya, atau bahkan mungkin kalau ada pematerinya berbicara A, dia akan menolak. Masa iya? Itu tuh mulai hati-hati. Ya, jadi orang yang hatinya bersih itu sedikit dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dia tersentuh, gitu ya. Sedikit nasihat diberikan, ia akan menangisi dosa-dosanya. Itu hati yang bersih. Ya, baik. Kemudian teman-teman, ya disebutkan oleh para ulama, bagaimana kalau kita tidak mengetahui apakah itu dosa ataukah itu kebaikan, maka di antara caranya boleh kita bertanya kepada orang yang berilmu. Ya. Ustadz mau tanya apa hukumnya play letter. Itu kan riba ya, masuk riba ya. Ustadz apa hukumnya kartu kredit. Misal contohnya. Nah itu juga boleh tanya kalau kita masih bingung. Ya. Jadi caranya adalah tanya kepada ahli ilmu. Ya. Atau teman-teman minta petunjuk sama Allah. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah ini tuh benar apa enggak? Ya Allah tunjukkanlah aku mana kebenaran darimu. Nanti Allah akan tunjukkan. Jadi Masya Allah, ya Allah tuh zat yang maha baik, yang telah memberikan kepada kita dua panduan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dua panduan itu harus kita terus baca, kita tadaburi, dan juga Allah berikan kepada kita hati untuk menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut teman-teman. Disebutkan an Wabisah bin Ma'bad. Kita tadi sudah belajar siapa Wabisah bin Ma'bad. Ataitu Rasulullah SAW faqala, Jita tas'al 'anil birri wal ism. Kita tahu bahwa tadi Wabisah itu aslinya bukan dari Madinah. Dari mana ibu-ibu? Dari Kufah. Dari Najd. Aslinya Najd tapi tinggal di Irak. Gitu kan ya? Nah, Wabisah ini teman-teman mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan apa itu albir dan al-ism. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya. Dan kita perlu tahu teman-teman bahwa albir, kata kebaikan itu kalau kita temukan di dalam Al-Quran tidak digabung dengan arti takwa. Nah ini nih penting untuk kita ketahui, albir itu jika disebutkan sendirian, ya maka maknanya adalah di antara maknanya adalah bermuamalah yang baik dengan manusia atau ketaatan kepada Allah. Contoh, ada di dalam surah
Al-Baqarah ayat 177. Coba dilihat teman-teman. Apa kata Allah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Ibu-ibu masih bisa lihat apa enggak? Ya udah, nanti ini surah Al-Baqarah ayat 177. Nanti insyaallah ibu-ibu baca di rumah masing-masing. Ya. Saya hanya ingin menunjukkan di sini ada kata al-birra. Laisal birra. Ya. Berarti al-birra di sini ketika disebutkan sendirian artinya apa tadi teman-teman? Ya, bermuamalah yang baik dengan sesama manusia atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau al-birra digabung dengan takwa, ini ditulis kaidah. Al-birra, kalau ketemu al-birra dengan takwa digabung di dalam Al-Qur'an, ya, maka artinya teman-teman, artinya yang al-birra pertama itu artinya menjalankan ketaatan, at-taqwa itu artinya adalah meninggalkan maksiat. Ya. Jadi kalau misalnya gini, birrul walidain, itu artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berarti kan masuk di kategori pertama, definisi pertama. Albir di sini sendirian, tidak bersambung dengan takwa, gitu kan? Jadi kalau kata albir dia sendirian nih, ya nanti disandarkannya dengan kalimat apa saja. Selain kalimat takwa, maka artinya dua. Yang pertama adalah bermuamalah yang baik dengan sesama manusia. Yang kedua adalah bermuamalah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata albir disebutkan dengan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka albir yang pertama artinya adalah menjalankan ketaatan, dan at-taqwa artinya adalah menjauhi maksiat. Ya, itu kaidah. Ya, diingat-ingat. Ya, baik. Nah, Wabisa bin Ma'bad, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Wabisa bin Ma'bad dengan sebuah perintah, istafti qalbak. Kata Rasulullah, tanya pada hatimu, istafti qalbak. Tanya dulu pada hatimu. Kenapa? Karena di antara ciri dari kebaikan itu itma'annat ilaihin nafsu, yang membuat hati itu tenang. Kita bersedekah, tenanglah hati kita. Kita berdagang dengan cara yang jujur, teman-teman ya. Ini bagi para pedagang, ya jangan mengurangi timbangan, ya enggak? Ya walaupun pembelinya enggak lihat, ya kan biasanya ada tuh sekarang jualan yang udah dikilo-kiloin, gitu kan ya. Ini berapa bu satu bungkus 1 kilo ya? Jawab aja, kalau memang 1 kilo kita jawab 1 kilo. Kalau tidak 1 kilo maka sigonya jangan kita katakan 1 kilo. Kita jualnya per bungkus mbak, gitu ya. Karena sekalinya kita nggak jujur, ibu-ibu pedagang misalnya ya, dia jualan, ya ada orang beli 1 kilo tapi dikurangi jadi 800, nah 800 gram, maka dia telah melakukan dosa. Gitu kan? Dan pasti ketika nimbangin apa yang biasa ditimbangin? Telur misalnya, apa? Beras, ya. Pas 800 nggak nyampe 1 kilo, padahal mau dijualnya 1 kiloan, pasti hatinya akan berkata, itu kan kurang, gitu kan? Apa kamu nggak takut? Nah, tapi yo tetap karena pengen dapat untung banyak, jadi dia ngiloin 800 tapi dibilangnya apa? 1 kilo. Ya itu hati-hati. Ya, kalau misalnya dia pedagangnya jujur, beli 1 kilo dikasih 1 kilo. Dan pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, dan akan Allah kumpulkan bersama para syuhada. Masya Allah. Jadi coba kalau semua pedagang di Indonesia ini jujur, insya Allah semuanya baik-baik saja. Gitu ya. Masalahnya kan banyak yang jujurnya atau banyak yang enggaknya ibu-ibu. Banyak yang jujur, alhamdulillah ya, baik. Kemudian Rasulullah mengatakan wal itsm, sedikit lagi teman-teman. Dosa itu apa? Mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Ya, dosa itu adalah yang mengganjal dalam hatimu, tadi ya, tidak menenangkan jiwa dan membuatmu ragu. Misalnya apa? Teman-teman yang membuat ragu. Contohnya apa misalnya? Yang membuat kita itu kadang ragu apa misalnya?
Makanan, boleh makanan. Makanan kita ragu nih. Ya Allah, ini makanannya ini halal apa enggak ya? Halal apa enggak ya? Kalau kita ragu, tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena yang halal itu lebih meyakinkan hati. Ya, apalagi zaman sekarang kan banyak tuh makanan yang enggak jelas, impor gitu ya. Produk-produk dari luar masuk ke Indonesia dan enggak jelas. Ini nih halal apa enggak? Wah, ragu nih, udah tinggalkan. Nah, skincare, skincarean. Zaman sekarang kan banyak tuh skincare. Kalau ragu, ini skincare-nya ini halal apa enggak, gitu ya. Belum ada, kalau di Indonesia kan BPOM ya, belum ada keluar BPOM-nya, kita ragu. Ya ini nih ada kandungan zat-zat yang enggak halalnya enggak, daripada ragu tinggalkan. Sudah, ya. Karena yang meragukan itu lebih condongnya biasanya ke hal-hal yang tidak baik. Ya, kebaikan itu lebih menenangkan jiwa dan lebih meyakinkan hati. Selagi itu adalah kebaikan, pasti Allah akan berikan keyakinan dalam hati kita, gitu ya. Baik. Kemudian di sini wataraddada fis sadri, ya wataraddada fis sadri itu hatinya itu guncang, maksudnya taraddad, dia tuh terus saja akan ada keraguan di dalam dirinya. Ya. Terakhir, wa in aftakan nasu fa aftauka, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu akan kebolehannya. Ya, meskipun manusia memberikan kepadamu bahwa itu tuh boleh, tapi tetap kalau itu dosa ya dosa. Ya, contoh real sekarang. Membeli emas online. Nah, itu kan banyak tuh viral tuh ibu-ibu, ada yang bolehin, ada yang enggak gitu kan. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan yang namanya emas itu yadan biyadin. Ini uang, ini barang. Ya, ustazah, tapi kata temanku boleh ustazah, karena sekarang zamannya udah online gitu ya. Ya monggo, silakan. Ya, kenapa? Karena yang namanya kebenaran tuh bukan apa kata temanku, bukan apa kebanyakan orang mengikuti, bukan, tapi kebenaran itu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita itu hidup harus punya prinsip. Jangan gampang diombang-ambing oleh suatu berita yang viral. Jangan mudah diombang-ambing oleh besti-bestinya. Ingat, kita hidup akan meninggal dunia, dikubur sendirian, dibangkitkan oleh Allah sendirian, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ya, kemana besti-besti kita yang kemarin ngajak-ngajak kita untuk beli emas online? Meninggalkan kita. Ya, kalau ada kejadian belinya emas permata yang datang emas kaleng, misalnya emas kaleng, emas tembaga, ya jangan salahkan. Kenapa? Karena nggak megang. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti ada hikmahnya. Sabar sedikit, jangan tergiur dengan sesuatu yang murah, ya. Dan tetaplah berprinsip bahwa apa yang disabdakan Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah itu adalah kebenaran. Walaupun orang lain mengatakan sudah bukan zamannya lagi, tetap yang namanya kurikulum Al-Quran, kurikulum hadis itu bisa dipakai sampai hari kiamat nanti. Ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan belajar kembali isi kandungan Al-Quran, isi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu ibu-ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih. Jazakunallahu khairan. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla melipatkan pahala kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk terus menapaki jalan kebaikan walaupun berat untuk kita lakukan, untuk terus istiqomah walaupun berat untuk kita lakukan, tapi tenanglah, ada Allah yang akan menolong diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.